ini di Bondowoso. Apa Samil? Batu buyut. Batu boyot. Batu itu. Kamu kok pinter? Kamu kok pinter Samil, ini dikatakan batu boyot. Kenapa kok dikatakan batu boyot ini? Batu itu. Di mana? Di mana? Apa itu? Tuh terbang Samil ya. Di bawahnya terbang. Loh. Ya. Nah, ini ada sebuah tiga menhir atau disebut triolit ya, yang kemudian diangkat dengan batu-batu kecil. Saat ini kita di mana Samil? Di mana? Di mana? Apa itu? Batu ayam? Batu ayam apa batu terbang? Batu pesawat terbang. Coba ayo masuk, rahayu. Nah, di sini ternyata ada sesuatu yang sangat unik ya, peninggalan masa lampau, masa peradaban prasejarah Neolitik Megalitik ya, yaitu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi atau sampai awal-awal Masehi. Ini memang dikenal dengan peradaban batu besar Neolitik Megalitik. Apa? Bunga apa ini? Bunga merah. Bunga merah. Namanya bunga bougainville. Iya banyak. Ini mati ya? Iya itu bunga merah banyak itu di belakang Samil. Coba kita lihat Samil. Itu. Nah ini. Bunga merah. Bagus ya bunga merahnya ya. Nah itu Samil. Batunya itu cangkruk Samil atau terbang. Rahayu. Ayo rahayu. Batu kereta. Kenapa kok batu kereta? Kayak kereta. Karena ada terbang Samil ya. Di bawahnya terbang. Loh. Ya. Nah, ini ada sebuah tiga menhir atau disebut triolit ya, yang kemudian diangkat dengan batu-batu kecil. Ini peradaban yang sangat luar biasa sekali ya. Sejak peradaban masa lalu, di mana kemudian peradaban ini memang merupakan puncak dari peradaban megalitik. Apa itu Samil? Itu namanya sesaji. Untuk mbahnya ini. Ini ada sesaji, masyarakat masih menghormati perdupaan, persajian. Ini merupakan tradisi sangat lampau ya. Dari sekitar 2500 tahun silam ya. Nah, rahayu. Oh, ini anaknya batunya. Ini batu beranak berarti. Itu anaknya batu. Anaknya kereta. Anak batu kereta. Batu keretanya banyak Samil. Itu anaknya juga. Mana ibunya? Mamanya. Mamanya yang besar itu ya. Nah ya ini. Memang peradaban batu besar ini ya. Ini memang merata di Nusantara ya. Misalnya di Sumatera saja ini di Punggung Raharjo, di Nias, di Pasema, ini pusat-pusat peradaban megalitik yang sangat luar biasa sekali. Sedangkan di Jawa Barat di Cianjur, Gunung Padang ya, di Jawa Tengah di Matese, di Jawa Timur ini di Bondowoso. Apa Samil? Batu buyut. Batu boyot. Batu itu. Kamu kok pinter? Kamu kok pinter Samil, ini dikatakan batu boyot. Kenapa kok dikatakan batu boyot ini? Batu itu kereta buyut. Batu keretanya boyot. Batu boyot berarti. Nah ya, ini pada masa kuno memang peradaban megalitik Neolitik ini kemudian dibedakan dengan penganut Siwa Siddhanta dan Buddha Mahayana ya, yang dikenal dengan kabuyutan ya. Karena Samil itu tahu ya, tadi itu buyut katanya ya. Itu batu kabuyutan. Nah, ini sangat luar biasa sekali, ini merupakan aset yang monumental gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di Bali juga ada, di Sulawesi terutama yang di Lembah Besuwa ya, di Napu ya, di kemudian di Minahasa, di Toraja ya. Ini juga masih berlangsung peradaban batu besar ya. Sedangkan di Pulau Jawa ini sudah kemudian berbagai macam kebudayaan telah berlangsung dan terus berubah terus ya. Mulai dari era prasejarah, ini merupakan peradaban tertua dan terawal gitu ya. Kemudian disusul peradaban Hindu-Buddha, masuknya agama Islam, dan era kolonial ya, kemudian masa Indonesia Merdeka. Ini merupakan sebuah proses dinamika, sebuah perjalanan sejarah peradaban ya. Diduga memang triolit ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama adalah untuk
kurban sebelum kemudian disembelih dan dibagikan pada masa masyarakat prasejarah. Yang kedua, tempat berkumpulnya para tetua desa melakukan musyawarah ya, serta memang ada ritual pemujaan persajian gitu ya. Itu untuk kemudian menghormati sebagai tubuh batu atau lambang kesuburan ya dalam usaha memperluas dan pertanian dengan harapan hasil panen yang melimpah dan kemudian tanaman yang baik serta keluarga yang sejahtera ya. Ini merupakan salah satu kemudian fungsi dari keberadaan menhir ya, atau peradaban batu besar. Di mana kemudian di seluruh dunia peradaban batu besar ini merata ya, di Timur Tengah, di Saudi Arabia, di Irak, terutama peradaban batu besar awal ya, yang berlangsung sekitar 8.000 tahun silam ya, itu di Irak ya. Nah, ini kemudian menyebar kemudian. Nah, ini kemudian peradaban ini sebenarnya mewarisi generasi Homo erectus ya, yang berlangsung 1.001,5 juta tahun silam. Ini jenis Homo erectus yang mengalami kepunahan ya, yang mengalami punahan, dan ini merupakan manusia awal yang menghuni Nusantara. Karena memang di Ngawi itu ditemukan Pithecanthropus erectus, artinya Homo erectus sudah ditemukan, termasuk di Sangiran dan di beberapa daerah itu banyak sekali, termasuk Homo mojokertensis ya. Ini generasi Homo erectus. Kemudian Homo sapien itu ya, Homo sapien yang kemudian menghuni dan melakukan migrasi ke Nusantara ini yang berlangsung kemudian 3.000 sebelum Masehi. Orang-orang Austronesia ya yang berkulit hitam ini menduduki atau migrasi ke Kepulauan Nusantara. Ini kemudian terdesak tahun 1.500 sebelum Masehi oleh suku Melayu ya, oleh bangsa Melayu atau yang membawa kebudayaan Dongson dari Dongson Yunan, Cina Selatan ini ya. Ini kemudian melakukan migrasi besar-besaran ke Kepulauan Nusantara ini yang melakukan asimilasi dengan warga Austronesia, sehingga kemudian terjadilah percampuran budaya menjadi orang Jawa, orang Sumatera, orang Bali, orang Sulawesi dan lain sebagainya ini. Nah, ini kemudian migrasi kedua juga orang-orang Dongson ini membawa kebudayaan Dongson ya, terutama kebudayaan Dongson ya, yang terutama itu Nekara, Moko, Candrasa, Kapak Corong gitu ya, serta peradaban megalitik, menhir, dolmen, sarkofagus ya. Nah, ini kemudian ini memang peradaban yang sangat monumental ya. Nah, ini di Inggris sendiri juga punya peradaban yang sangat monumental, namanya Stonehenge ya, Stonehenge, yang juga berlangsung sekitar 500 sebelum Masehi atau awal-awal Masehi ya. Jadi semoga kemudian peradaban-peradaban seperti ini tetap dilestarikan, tetap kemudian menjadi sebuah tinggalan monumental yang dijaga. Ini kita tetap dilestarikan oleh warga ya, sebagai aset budaya. Artinya ini merupakan peninggalan leluhur tertua di Nusantara, yaitu sekitar 1.500 sebelum Masehi sampai awal-awal Masehi ya, sebelum kemudian masuknya agama Hindu dan Buddha dari India ya. Ini merupakan peradaban tertua, yaitu peradaban prasejarah Neolitik megalitik ya, animisme dinamisme atau penyembah batu besar. Sebenarnya pada masa peradaban prasejarah ini bangsa Nusantara sudah mengenal, terutama di Jawa ini sudah mengenal sistem pemerintahan. Karena kata ratu atau rakai atau rama, rakai, rama, ratu ini merupakan istilah lokal untuk menyebut penguasa besar ya waktu itu gitu ya. Sedangkan rama itu kepala lurah, kepala desa gitu ya. Gabungan dari banyak desa ini menjadi rakai. Kemudian rakai-rakai ini bergabung menjadi sebuah semacam kerajaan atau kedatuan. Jadi istilah lokal sebelum pengaruh Maharaja dari India atau Sri Maharaja dari India atau istilah kerajaan dari India. Ini Nusantara sudah mengenal istilah kenegaraan yang bernama kedatuan. Bahkan penguasa dinasti Sailandra di Jawa Tengah pertama itu masih menggunakan gelar lokal loh, yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Nah, ini menggunakan kecuali namanya ya Sang Seketa Sanjaya. Tapi Rakai itu merupakan penguasa. Rakai Mataram penguasa Mataram. Sang Ratu artinya penguasa yang seluruh para rakai gitu ya, yang bernama Sanjaya. Ini merupakan sebuah banyak hal yang memang belum terungkap pada masa peradaban prasejarah,
Bahkan Tuhan misalnya ya itu menggunakan kata sang yang itu ya, atau yang saat ini dikenal dengan danyang itu sang yang. Itu masih ternyata masyarakat prasejarah Indonesia itu awal-awalnya itu sebelum mengenal politeisme dari India yaitu Trimurti termasuk, itu ternyata monoteis yaitu penyembah Tuhan yang satu, namanya Sang Hyang Tunggal. Nah, kata Sang Hyang Tunggal ini berasal dari bahasa Melayu kuno asli lokal, bukan bahasa Sanskerta ya. Nah, itu Sang Hyang Tunggal. Nah, disinilah kemudian memang banyak hal yang perlu kita ungkap tentang peradaban prasejarah atau agama asli Nusantara. Semoga tetap lestari. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.